Pemirsa, bertemu lagi dengan saya Suyet Mujirno dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia. Cerita atau kisah kali ini saya peroleh dari wawancara saya dengan Bapak Suyitno, Bapak Dr. Andes Suyitno, Magister Pendidikan. Beliau pernah menjadi Kepala SMA Negeri 1 Kota Salatiga dan juga pernah menjadi Kepala SMA Negeri 3 Kota Salatiga. Kisah yang akan saya sampaikan itu sebagian besar bersumber dari istri Bapak Suyitno, Ibu Harmi, yang seorang paramedis di sebuah pusat kesehatan masyarakat di Kota Salatiga. Ini kisah ini terjadi di lingkungan bangunan SMA Negeri 3 Kota Salatiga. Bangunan yang ada di komplek SMA Negeri 3 Salatiga ini termasuk bangunan kuno, bangunan cagar budaya yang dilindungi karena dibangun pada zaman penjajahan pemerintah Belanda tahun 1927. Malah mungkin lebih muda lagi, cuma tahun tepatnya saya lupa. Ini sudah lama Bapak Suyitno beserta keluarganya tinggal di komplek rumah dinas yang ada di lingkungan SMA Negeri 3 Kota Salatiga. Ini sudah menjadi kebiasaan bahwa Pak Yitno beserta Bu Harmi atau Bu Yitno itu setiap jam 2 atau tengah malam itu mempunyai kebiasaan selalu melaksanakan sholat malam, baik sholat tahajud, sholat hajat maupun sholat malam yang lain. Ini bagi Ibu Harmi itu sudah kejadian yang biasa mendengar suara-suara aneh yang terjadi di lingkungan rumahnya atau di dalam rumahnya, bahwa rumah-rumah dinas yang ada di sekeliling lapangan upacara SMA Negeri Salatiga ini relatif berjauhan atau ada jarak yang cukup jauh, ya paling tidak 10 atau 15 meter dari tetangganya, dan terpisah oleh pagar dari lingkungan perkampungan di sekitarnya. Ini suatu malam itu Ibu Harmi dan Pak Yitno ini setelah berwudu akan sholat malam itu mendengar suara gaduh adanya kereta berkuda yang lari, yaitu ada suara kaki kuda dan suara derak roda kereta atau dokar yang berlari dari tengah lapangan dari arah lapangan upacara itu berlari ke arah halaman rumah, di halaman rumah dinas yang ditempati Pak Yitno bersama keluarga. Itu ya kebetulan lapangan upacara ini atau lapangan olahraga ini dikelilingi oleh jalan beraspal yang dibangun mengelilingi lapangan ini. Kemudian tempat tinggal atau rumah dinas Pak Yitno dan guru-guru yang lain termasuk rumah dinas kepala sekolah itu letaknya tidak rata dengan
jalan beraspal yang mengelilingi lapangan upacara. Jadi lapangan upacara lebih tinggi kira-kira 25 cm dari jalan beraspal itu, dan jalan beraspal itu sendiri untuk masuk ke halaman rumah dinas Pak Yetno itu kira-kira kedalamannya 75 cm. Jadi ada penurunan dari lapangan upacara menuju ke jalan beraspal, dan dari jalan beraspal untuk masuk ke halaman rumah dinas Pak Yetno. Jadi cukup dalam. Kemudian rumah Pak Yetno seperti rumah dinas yang lain itu hampir semuanya dikelilingi oleh tanaman pagar tanaman. Jadi cukup rimbun. Jadi kalau saya tidak tahu nama pagar tanamannya itu apa, tapi biasanya orang awam menyebutnya teh-tehan ya. Teh-tehan. Jadi mungkin seperti pohon teh sehingga disebut teh-tehan. Ini biasanya kalau tidak dirawat itu bisa tinggi sekali, bisa 2 meter. Tapi di tempat Pak Yetno ini ada petugas yang merawat khusus sehingga selalu terpelihara rapi, baik kerapian tumbuhnya maupun kerapian ketebalannya. Jadi untuk masuk ke halaman rumah Pak Yetno itu harus turun melewati unda-undaan atau trap-trapan, entah berapa tingkat itu, mungkin 5 atau 4 semen ya, 4 trap semen. Kalau berjalan mungkin ya tidak ada masalah. Kemudian itu tadi kembali ke cerita, ada suara ringkian kuda yang keras, kemudian derap kuda, gerak kereta kuda yang lari sangat cepat dari arah lapangan upacara sampai ke halaman rumah. Ini kan kemudian Bu Harmi itu kan juga ingin tahu malam-malam kok ada kereta datang, itu mau siapa, mau ngantar apa. Kemudian Bu Harmi membuka jendela dan terlihat di halaman rumahnya itu ya relatif dekatlah dengan jendelanya, itu terlihat ada kereta kuda lengkap dengan kudanya, dan keretanya termasuk sangat indah, berhias indah ya. Membayangkannya sulitlah, kira-kira mungkin seperti kereta dari kaum bangsawan di zaman kerajaan, atau kereta yang ada di lukisan Basuki Abdullah yang menggambarkan kereta yang digunakan oleh Kresna dan Arjuna saat perang Bharatayuddha. Keretanya indah berhias ya, atau mungkin seperti kereta yang dinaiki Nyai Roro Kidul yang ada di lukisan Basuki Abdullah. Pokoknya Bu Harmi hanya mengatakan keretanya sangat indah, dan waktu ditengok itu kudanya masih meringkik dan sambil ngangkat-ngangkat 2 kaki depannya. Jadi masih mungkin menyesuaikan dari gerak cepat ke berhenti. Cuma Bu Yetno juga agak heran, ada kuda, ada kereta indah, tetapi mengapa tidak nampak seorang pun yang ada di situ. Jadi tidak nampak ada sais, tidak nampak ada penumpang. Kemudian Bu Yetno juga berpikir, lu kok bisa ya ada kereta api, ada kereta kuda masuk turun dari lapangan ke jalan aspal ke halaman yang terjunnya jadi kira-kira jadi 1 meter, 25 dari lapangan ke jalan, 75 cm dari jalan ke halaman rumah. Kemudian
itu juga pagar tanaman hidupnya itu kan juga dipangkas, lebarnya mungkin hanya selebar 2 orang lewat, jadi tidak sampai 1 meter, tapi kok keretanya kok bisa cukup masuk. Ya itu Bu Harmi mulai terheran-heran di situ, tapi ya cuma disimpan di hati. Kemudian Bu Harmi kan karena kebetulan Pak Yetno juga saat itu juga terbangun, juga sama-sama akan sholat malam, maka Bu Harmi memanggil Pak Yetno bahwa ada kereta di halaman rumah. Kemudian Pak Yetno juga ikut melihat keluar jendela, tapi ini aneh, kuda dan kereta yang bagi Bu Harmi sangat terlihat jelas, ini Pak Yetno tidak melihat apa-apa. Padahal Pak Yetno-nya juga mendengar suara ringgek kuda, suara derap kaki kuda, dan juga suara roda menyentuh aspal dan sebagainya, itu ikut mendengar dengan jelas. Dan waktu menengok ke jendela, itu suaranya baik Bu Harmi maupun Pak Yetno itu suaranya terdengar sama. Suara ringgek kuda, suara ya kudanya kan masih sambil kakinya diangkat-angkat itu. Tapi yang satu Bu Harmi melihat jelas ada kereta berhias yang indah dan ada kuda yang meringkik, tapi Pak Yetno hanya mendengar suara kuda meringkik tapi tidak melihat apa-apa. Yang dilihat Pak Yetno hanya halaman rumah yang kosong ini. Kemudian di kemudian hari karir Bapak Suyitno ini meningkat, mengikuti ujian kepala sekolah, lalu lulus dan menjadi kepala SMA negeri. Ya, pertama menjadi kepala SMA negeri 1 kepala SMA negeri 1 Salatiga, lalu berpindah ke SMA negeri 3 Salatiga, atau mungkin agak terbalik ya, apa SMA 3 dulu atau SMA 1 dulu, tapi intinya Pak Yetno kemudian setelah menjadi kepala SMA negeri 1 Kota Salatiga itu dimutasi lagi kembali ke SMA negeri 3 Salatiga, sehingga Bapak Yetno itu memiliki hak untuk menempati rumah dinas kepala sekolah. Ini rumah dinas ini juga letaknya dengan rumah dulu yang waktu itu masih guru biasa atau wakil kepala sekolah, itu jaraknya ya mungkin 30 meter atau keletan, atau ada di tengahnya itu ada jalan untuk masuk ke garasi. Nah, ini ukurannya lebih besar dan fasilitasnya juga mungkin tidak sama. Nah, ini di rumah dinas kepala sekolah ini itu Bu Harmi juga sering mengalami hal-hal yang luar biasa. Ya, itu ya kadang-kadang Bu Harmi merasakan kehadirannya, ada kehadiran orang yang tidak nampak oleh orang biasa, tapi Bu Harmi juga tidak melihat, tapi sangat terasa kehadirannya orang itu. Pernah suatu malam itu terdengar suara gaduh, suara panci, piring, gelas dilemparkan berhamburan semuanya. Ini Bu Harmi termasuk wanita tabah, ya malam-malam lalu ditengok, lampu dinyalakan, ternyata ruang makan yang ada di belakang sumber suara gaduh tadi ternyata keadaannya masih tertib rapi, tidak ada sesuatu apapun yang berantakan di meja makan maupun di lantai.
sehingga ya Bu Yitno mungkin melanjutkan langsung sholat malam ya, karena kebetulan sudah tengah malam. Kemudian suatu malam itu Bu Harmi juga mendengar suara gaduh sangat ramai ya, seperti remaja berkumpul bersenda gurau, tapi anehnya terdengar dalam bahasa yang Bu Harmi tidak memahami, ya bahasa Belanda, karena kalau bahasa Inggris Bu Harmi sedikit banyak memahami, tapi kalau bahasa Belanda mungkin sangat asing bagi Bu Harmi ya. Kemudian Bu Harmi itu sumber suaranya dari ruang tamu ya. Bu Harmi lalu menengok, jadi ruang kepala sekolah ini, rumah dinas kepala sekolah ini mempunyai beberapa kamar yang besar. Jadi ciri-ciri bangunan zaman Belanda itu biasanya ternitnya sangat tinggi ya, kemudian pintu dan jendelanya itu tinggi-tinggi ya, berbeda dengan rumah-rumah yang dibangun zaman sekarang. Itu pintunya mungkin sebelah atasnya masih bisa dipegang orang yang pria normal yang berdiri, tapi kalau bangunan Belanda tinggi sekali, tidak bisa dijangkau oleh orang yang tinggi sekalipun. Nah, ini tadi jadi di ruang paling depan itu ruang tamu, sebelahnya ada ruang tidur atau bisa juga digunakan untuk ruang kerja. Kemudian di dalamnya itu ada ruang tidur, sebelah kiri di belakangnya lagi ruang makan, kemudian di deretan yang kanan itu masih ada 2 ruang tidur, yang paling belakang ruang makan, dan ada kamar mandi juga di situ. Nah, ini ada suatu malam terdengar kegaduhan ya, sepertinya banyak anak-anak remaja, anak-anak usia sekolah sudah ngobrol ramai sekali, tapi dengan bahasa yang Bu Yitno atau Bu Harmi tidak memahami. Kemudian Bu Yitno langsung mendatangi ya. Ini tidak semua orang berani langsung ada gaduh tidak jelas sumbernya langsung mendatangi. Kalau orang biasa mungkin berpikir ya, tapi Yitno mendatangi. Didatangi, ternyata ada kumpulan remaja perempuan semua ya, karena semuanya orang kulit putih, berambut pirang, tinggi-tinggi dan cantik-cantik, orang-orang Belanda. Maka Bu Harmi menyebutnya noni, noni Belanda gitu. Begitu Bu Yitno muncul, Bu Harmi muncul, ini yang sedang guyon itu langsung berdiam dan lari masuk ke kamar yang di depan tadi, lari ke kamar depan seperti bersembunyi dari Bu Harmi ya. Kemudian Bu Harmi masih sempat melihat ke arah gorden, ke tempat noni-noni tadi masuk, dan ada beberapa kepala nongol ya, menengok Bu Harmi. Malah ada yang menjulurkan lidahnya seperti mengajak bersendoguro dengan Bu Harmi ya. Kalau bahasa Jawanya itu masih sempat melet-melet menggoda Bu Harmi ya. Bu Harmi ya cuma diam saja, lalu ditengok ya di dalam situ sudah tidak ada apa-apa lagi. Jadi itu lalu diceritakan kepada Pak Yitno kejadian yang baru saja ditemui. Demikian beberapa keanehan, karena kalau dihimpun keanehan yang terjadi di bangunan, lingkungan bangunan gedung-gedung kuno ini sangat banyak sekali, baik yang dialami oleh kepala sekolah periode Pak Yitno maupun kepala-kepala sebelumnya ya. Hanya kalau semuanya dikumpulkan mungkin ceritanya tidak cukup
1 jam. Demikian, terima kasih. Semoga menambah wawasan. Sampai bertemu lagi.